Sugeng Aji dikenal sebagai seorang hartawan yang memilih menjalani hidup dengan kesederhanaan. Di usia senjanya, ia mengidap kanker darah dan hanya mampu terbaring lemah. Dalam kondisi tersebut, ia dirawat oleh Hanum, seorang perawat muda yang penuh perhatian dan merawatnya dengan tulus setiap harinya. Sementara itu, ketiga anak kandung Sugeng Aji justru sibuk memperebutkan harta warisan. Mereka sadar bahwa sang ayah belum meninggal. Rumah itu pun dipenuhi oleh pertengkaran, bukan doa atau harapan akan kesembuhan. Dalam Bilik Gelap Sugeng Aji, karya Yulistiayu. Selamat menyaksikan. Jadi, gimana? Ini sertifikat buat apa di sini? Ya dibagi-bagi dong. Aku nggak mau tahu ya, tanah milik bapak ini dibagi rata. Mentang-mentang kalian anak laki-laki, aku yang anak perempuan. Hah? Emang aku membedakan antara perempuan dan laki-laki? Gimana? Tidak. Bang Arya juga. Gini ya, aku yang akan membagi sertifikat ini. Mentang-mentang anak pertama harus yang membagi begitu? Lihat. Juga. Apa sih yang Ada orang pembicaraan penting masih tiba-tiba. Untuk hidup dulu. Kalian kali ya. Baik, Tuan. Sertifikat ini harus kita bagi rata. Nggak mau tahu. Karena aku anak sulung. Biar aku yang membagi harta warisan bapak. Anak sulung seenaknya membagi harta warisan bapak kepada anak-anaknya? Kan tinggal dibagi rata aja. Beres urusan. Bagi rata. Loh, tidak bisa begitulah, Bang. Enak sekali kau bicara. Selama Bapak sakit, batang hidup kalian apa pernah di rumah ini? 2 bulan, Bang, aku menunggu Bapak. Seharusnya bagianku jauh lebih besar dari Abang. Jadi ucapanmu. Enak aja ingin memiliki keuntungan paling besar. Ongkang-ongkang sambil menyerahkan urusan bapak kepada perawat itu. Itu yang kamu mau, mendapatkan harta warisan paling banyak. Terus? Enak aja ucapanmu. Sudah ya? Cukup kalian bertengkar. Nggak ada gunanya. Tinggal membagi harta warisan saja. Kenapa begitu susah? Bukankah seharusnya kita itu bersyukur? Ini rezeki cuma-cuma tanpa kita harus repot-repot bekerja. Biar aku yang membagi harta warisan bapak sesuai aturan agama. Buka lebar-lebar kuping kalian dan dengarkan. Bang, emangnya abang punya agama? Ya punya lah. Sepertinya Bang Arya sudah lupa akan dosanya. Dosa apa lagi sih? Demi membebaskan anak Abang yang terjerat kasus narkoba itu, Abang rela menyuap hakim, jaksa, dan lainnya. Abang masih punya rasa malu? Tidak. Sepertinya urat malu Bang Arya sudah putus. Ya. Hanum, Iya, Tuan. aku lihat-lihat tidak ada satu tetangga pun yang hidup di sekitar rumah ini. Di mana mereka? Setahu saya, penduduk desa hanya mendiami kaki gunung, Tuan. Kurang lebih sekitar 4 km dari rumah ini. Ayah, sebenarnya apa yang ada di pikiran bapak itu hingga membangun rumah di lereng gunung ini? Ya bapakmu itu. Emang bukan bapak lu juga? Sudah. Makanya aku bilang
Lebih baik jual dulu rumah ini. Aku tidak sudi ya hidup di rumah yang setiap harinya harus berurusan dengan ular dan kodok sawah. Ya memang, rumah ini harus dijual. Lebih mudah buat membaginya. Tapi, kalau untuk kebun teh, menurutku harus diiris, harus dipetak. Kan lebih mudah dan menguntungkan kita melanjutkan usahanya si bapak daripada kita harus merintis dari awal, bukan? Setuju. Tapi ya jangan dengan rumus agama yang abang bilang. Ya. Aku tidak setuju ada diskriminasi gender, Bang. Kalau kalian tidak setuju, aku besok akan ke pengadilan. Membagi harta warisan Bapak. Bapak juga. Sudah tua. Mau meninggal saja merepotkan. Kapan Bapak mati? Hei Bang, Apa? kalian tahu tidak? Berapa jumlah kain kafan yang dibutuhkan Bapak saat Bapak mati nanti? Kain kafan. Iya, kain kafan. Berapa ini kira-kira menurutmu? Berapa menurutmu ini? Kain kafan ya? 1. Satu. Mana mungkin cukup satu? Lalu berapa? 2 atau 3 ya? Hah, sama aja kok bang. Sudahlah, kalian jadi kakak tidak bisa jadi contoh yang baik. Hei Hanum, Ini, kau tahu tidak cara mengurus jenazah itu seperti apa? saya tak tahu Nyonya, tapi penduduk desa pasti tahu caranya. Keperluan untuk mengurus jenazah seperti itu pun pasti dijual di pasar-pasar pedesaan. Terus nunggu apa lagi? Cepat kau lepas benda-benda ini dari tubuh si tua bangka ini. Gitu. Sudah jadi mayat loh. Lihat. Apa gunanya terus dipasang? Kau tahu kan cara memandikan jenazah itu? Tinggal disiram air aja nggak sih? Air bunga itu. Ngantuk sekali aku menunggu Bapak. 4 jam sekarat, tapi tak kunjung meninggal. Sudahlah, nanti penduduk desa juga datang kalau Bapak mati. Lebih baik aku tidur daripada harus mengurus Bapak. Ya, setuju. Aku juga mau istirahat aja lah. Hanum, kau urus si tua ini. Dan kalau pas aja lah, ini dendanya buat apa? Nggak penting, sudah tua, jadi mayat lagi. Saya sebenarnya tak tega melakukan ini semua, Tuan. Tapi, apa kuasa saya? Maafkan saya, Tuan. Saya sudah berusaha melepas semua ini dengan perlahan agar Tuan tak kesakitan. Hal paling sia-sia di dunia adalah tamak akan harta dan kuasa.
pura-pura buta pada jeruji yang memisahkan gelap dan terang. Andai bisa, akan kutukar seluruh harta yang kupunya dengan satu anak soleh, cukup satu saja. Mungkin seperti itulah yang Tuhan pikirkan sekarang, bukan? Tapi penyesalan terlambat menyapa tidak pernah ada gunanya. Saya pun harus undur beristirahat, Tuan. Tunggulah sampai matahari sepenggalah, saya akan berlari menemui warga demi Tuan. Saya pamit undur diri, Tuan. Selamat beristirahat.